Baik, sudah jam 8, Ibu-Ibu sekalian. Pagi ini kita melaksanakan sidang ujian proposal atas nama Zakia Rizky Salsabila. Sebelum kita mulai, kita tanyakan dulu pada Zakia, apakah Zakia saat ini dalam keadaan kondisi sehat dan siap mengikuti ujian? Insya Allah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti ujian, dokter. Baik, kalau begitu Anda dipersilakan untuk memberikan presentasi selama maksimal 15 menit ya. Jadi saya hitung waktunya maksimal 15 menit, kemudian diikuti dengan tanya jawab. Anda mencatat semua pertanyaan dan usul-usul yang diberikan oleh para penguji. Persilakan, Zakia. Saya permisi share screen ya, dokter. Ya, persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, namanya saya Zakia Rizky Salsabila, NIM 0217111. Kenapa, dokter? Suaranya kurang jelas, Mbak. Agak banter, Mbak, ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zakia Rizky Salsabila, NIM 0217111330079. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Aksa dan juga Dr. Yuli yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan proposal skripsi ini. Kemudian terima kasih juga kepada para dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Potensi Latihan Fisik Aerobik untuk Menghambat Kerusakan Tulang Alveolar pada Periodontitis. Pertama-tama, latar belakang dari pembuatan skripsi ini yaitu periodontitis merupakan penyakit dengan prevalensi yang cukup tinggi. Berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi periodontitis di Indonesia mencapai 74,1%. Selain itu, periodontitis juga merupakan penyebab utama kehilangan gigi dan dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan rongga mulut. Mengapa hal tersebut menjadi masalah yang serius? Karena periodontitis dapat berdampak terhadap kualitas hidup manusia seperti disfungsi pengunyahan, gangguan estetika, serta beban biaya yang ditimbulkan akibat periodontitis. Terapi periodontitis dilakukan untuk menghilangkan bakteri patogen penyebab periodontitis serta mengontrol infeksi, sehingga dapat menghambat progresivitas penyakit. Terapi periodontitis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanis dengan scaling dan root planning maupun secara kimia dengan pemberian antibiotik. Akan tetapi, kedua hal ini memiliki beberapa kekurangan dan juga efek samping yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut pada tinjauan pustaka. Sehingga banyak para peneliti yang menyelidiki strategi untuk mencegah kerusakan tulang alveolar pada periodontitis dengan cara meningkatkan respon imun host atau yang dikenal dengan imunomodulasi, salah satunya yaitu dengan latihan fisik aerobik. Latihan fisik aerobik yang dilakukan dalam jangka panjang dapat membuat tubuh kurang rentan terhadap inflamasi dan infeksi, sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang menjanjikan untuk menghambat perkembangan penyakit periodontal yang meliputi kerusakan ligamen periodontal dan juga tulang alveolar. Selanjutnya, tujuan untuk pembuatan skripsi ini yaitu untuk membuktikan bahwa latihan fisik aerobik dapat menghambat kerusakan tulang alveolar pada periodontitis. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu untuk menganalisis hubungan antara latihan fisik aerobik terhadap kerusakan tulang alveolar pada periodontitis. Selanjutnya memasuki tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu periodontitis. Berdasarkan definisinya, periodontitis merupakan inflamasi pada jaringan pendukung gigi yang disebabkan oleh mikroorganisme spesifik yang mengakibatkan kerusakan progresif pada ligamen periodontal dan tulang alveolar. Periodontitis merupakan peradangan pada gingiva yang meluas ke ligamen periodontal dan tulang alveolar. Selanjutnya untuk etiologi atau penyebab terjadinya periodontitis. Jadi penyebab terjadinya periodontitis ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu bakteri dalam plak dan juga respon imun host. Dan kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling berhubungan. Bakteri yang sering dijumpai pada periodontitis diantaranya yaitu Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetem comitans, Tannerella versitia, dan juga Treponema denticola. Dalam kondisi tubuh yang sehat, jaringan periodontal mampu melawan adanya bakteri periodontopatogen dengan cara
mekanisme pertahanan tubuh atau yang disebut dengan sistem imun. Namun apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua hal tersebut, misalnya jumlah bakteri meningkat sedangkan respon imun host menurun, maka dapat mengakibatkan destruksi jaringan periodontal. Selanjutnya, patogenesis kerusakan tulang alveolar. Diawali dari adanya bakteri gram negatif yang mengeluarkan produk lipopolisakarida atau LPS, yang selanjutnya mengakibatkan inflamasi pada gingiva dan tulang alveolar. LPS yang dilepaskan oleh bakteri ini kemudian akan mengaktifasi respon imun dan diikuti oleh pelepasan mediator-mediator inflamasi termasuk sitokin proinflamasi diantaranya yaitu interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8, dan juga TNF-alpha. Sitokin-sitokin ini kemudian akan menginduksi dan meningkatkan produksi prostaglandin E2 dan juga matriks metaloproteinase, di mana prostaglandin E2 ini berperan dalam kerusakan tulang, sedangkan matriks metaloproteinase berperan dalam degradasi matriks ekstraseluler. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangkatan lapisan kolagen dari permukaan tulang dan memulai terjadinya osteoklastogenesis atau pembentukan osteoklas yang dapat mengakibatkan resorpsi tulang. Peningkatan matriks metaloproteinase pada jaringan akan merangsang destruksi matriks seluler gingiva, pelekatan serat kolagen pada epitel, serta ligamen periodontal. Sedangkan peningkatan prostaglandin E2 akan menurunkan aktivitas osteoblas dengan cara menginduksi osteoblas untuk memproduksi rangkal dan menurunkan produksi OPG. Hal ini kemudian akan mengakibatkan kerusakan matriks ekstraseluler gingiva dan ligamen periodontal, serta resorpsi tulang alveolar. Rangkal dan OPG memiliki peran penting terhadap terjadinya resorpsi tulang alveolar. Rangkal berperan dalam merangsang aktivitas osteoklas, sedangkan OPG berperan dalam menghambat diferensiasi dan aktivitas osteoklas. Jadi fungsinya OPG ini untuk mengikat rangkal agar rangkal tidak berikatan dengan reseptornya yaitu rang, sehingga osteoklastogenesis dapat dihambat. Rasio rangkal dan OPG menentukan terjadinya resorpsi tulang atau bone formation atau pembentukan tulang. Apabila terjadi peningkatan jumlah rangkal atau penurunan jumlah OPG, maka yang terjadi adalah resorpsi tulang. Sedangkan apabila terjadi peningkatan jumlah OPG atau penurunan jumlah rangkal, maka yang terjadi adalah bone formation atau pembentukan tulang. Selanjutnya, terapi periodontitis. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa terapi periodontitis dapat dilakukan dengan cara scaling dan root planing maupun pemberian antibiotik. Scaling dan root planing merupakan perawatan standar dengan instrumen mekanis untuk menghilangkan plak dan kalkulus supragingiva dan juga subgingiva. Sedangkan antibiotik merupakan terapi tambahan untuk membersihkan kalkulus pada daerah subgingiva yang tidak dapat dijangkau oleh instrumen mekanis. Antibiotik yang sering digunakan untuk pengobatan periodontitis diantaranya yaitu penisilin, metronidazole, clindamycin, dan juga tetracycline. Akan tetapi, baik penggunaan antibiotik maupun scaling dan root planing ini memiliki beberapa kekurangan dan juga efek samping yang ditimbulkan. Untuk scaling dan root planing, yang pertama yaitu tidak terjangkaunya area oleh instrumen mekanis ke daerah pocket periodontal. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pocket periodontal merupakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan dan proliferasi bakteri anaerob. Sehingga teknik ini dinilai kurang efektif untuk terapi periodontitis. Selain itu, pada beberapa kasus juga dijumpai adanya inflamasi dan kehilangan pelekatan periodontal setelah melakukan terapi scaling dan root planing akibat teknik dari operator yang kurang tepat. Selanjutnya, untuk antibiotik, seperti yang kita juga ketahui bahwa antibiotik dapat mengakibatkan resistensi bakteri atau bakteri sudah tidak dapat lagi merespon terhadap pengobatan antibiotik yang diberikan. Selain itu, penggunaan antibiotik juga dapat menimbulkan efek samping, sehingga penggunaannya perlu mempertimbangkan terutama pada pasien anak-anak, pasien usia lanjut, pasien dengan gangguan fungsi organ, ibu hamil, dan menyusui karena dapat menimbulkan respon yang membahayakan dan merugikan pasien. Selanjutnya yaitu latihan fisik. Latihan fisik didefinisikan sebagai aktivitas terstruktur dan sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tubuh. Latihan fisik berperan terhadap adaptasi fisiologis dan morfologis yang penting untuk mempertahankan homeostasis tubuh, dan hal ini mampu membantu dalam pengendalian berbagai penyakit. Latihan fisik ada dua jenis, yaitu latihan fisik aerobik dan latihan fisik anaerobik. Namun yang akan saya bahas adalah latihan fisik yang aerobik. Sesuai namanya, latihan fisik aerobik membutuhkan ketersediaan oksigen untuk membantu proses pembakaran sumber energi.
Jenis latihan ini menggunakan kelompok otot besar seperti dada, punggung, bahu, dan juga kaki, dapat dipertahankan terus-menerus dan bersifat ritmis. Jadi, latihan fisik aerobik ini merupakan latihan fisik dengan intensitas yang ringan sampai sedang, namun dapat dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Contohnya yaitu bersepeda, menari, mendaki, berenang, dan berlari. Latihan fisik aerobik ini apabila dilakukan dengan intensitas dan frekuensi yang cukup, maka dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi atau kebugaran jantung dan paru-paru. Selanjutnya, manfaat latihan fisik aerobik. Jadi, manfaat dari latihan fisik aerobik ini ada banyak sekali, baik untuk kesehatan secara keseluruhan maupun terhadap kesehatan jaringan periodontal. Yang pertama yaitu mampu mempercepat proses perbaikan pada peradangan dengan cara mengganggu beberapa tahap proses inflamasi, mendorong migrasi leukosit menuju fokus peradangan atau kemotaksis, meningkatkan kapasitas fagositosis, serta meningkatkan aktivitas antitumor makrofag. Yang kedua, latihan fisik aerobik mampu melindungi periodontium dengan cara melemahkan respon inflamasi yang berlebihan pada host, sehingga dapat mengurangi kerusakan akibat periodontitis. Selain itu, latihan fisik aerobik juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Dan yang keempat, ini juga yang paling penting, latihan fisik aerobik mampu meningkatkan VO2 max. VO2 max merupakan volume oksigen maksimal yang dapat ditampung dan ditransport oleh jantung ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan selama melakukan latihan fisik. Jadi VO2 max ini dapat menjadi parameter kebugaran kardiorespirasi. Pada seorang yang sering melakukan latihan fisik, maka jantungnya akan beradaptasi sehingga dalam sekali pompa, jantungnya dapat transport oksigen dalam jumlah yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Sehingga pada seorang yang sering melakukan latihan fisik, maka seorang itu tidak akan mudah lelah karena jantungnya dalam sekali pompa mampu menyuplai oksigen dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, menurut beberapa penelitian, peningkatan VO2 max ini dapat menurunkan regulasi sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8, dan juga TNF-alpha, sehingga mampu mengurangi kerusakan akibat periodontitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferreira et al., frekuensi latihan fisik berhubungan langsung dengan rendahnya angka periodontitis. Individu yang melakukan latihan fisik secara rutin setidaknya antara 3-5 kali seminggu menunjukkan prevalensi periodontitis yang lebih rendah dibandingkan individu yang tidak melakukan latihan fisik. Hal ini berhubungan dengan produksi dan modulasi sitokin. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa latihan fisik aerobik mampu menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Kemudian memasuki kerangka konseptual. Jadi, periodontitis diawali oleh adanya bakteri gram negatif yang mengeluarkan produk lipopolisakarida atau LPS. Selanjutnya, LPS yang dihasilkan oleh bakteri akan mengaktifasi sitokin proinflamasi termasuk TNF-alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6, dan juga interleukin 8. Sitokin-sitokin ini kemudian akan menginduksi prostaglandin E2 dan juga matriks metaloproteinase, di mana matriks metaloproteinase berperan dalam degradasi matriks seluler gingiva dan juga perekatan kolagen pada epitel dan ligamen periodontal, sedangkan prostaglandin E2 berperan dalam menurunkan aktivitas osteoblast dengan cara menginduksi osteoblast untuk memproduksi rangkel dan menurunkan produksi OPG. Peningkatan produksi rangkel dan penurunan produksi OPG ini kemudian akan menyebabkan aktivasi dan diferensiasi osteoklas, di mana peningkatan jumlah atau aktivasi osteoklas dapat menyebabkan resepsi tulang yang berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan tulang alveolar. Latihan fisik aerobik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat meningkatkan VO2 max, di mana hal ini baik untuk meningkatkan oksigenasi jaringan. Dan pada beberapa penelitian, peningkatan VO2 max dan oksigenasi jaringan ini mampu menurunkan produksi sitokin proinflamasi, sehingga dapat menghambat kerusakan tulang alveolar pada periodontitis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Zakia Rizky Salsabila. Sekarang Anda siapkan alat tulis saudara, karena sebentar lagi saya akan memberikan kesempatan pada para panitia penguji untuk bertanya. Saya beri kesempatan dulu pada
yang paling senior ya. Pada Bu Tantiana, Dokter Gigi MKes dulu, silakan memberikan pertanyaan. Silakan Bu Tanti. Terima kasih Dokter Rogi. Ini sudah tidak asing lagi bagi telinga saya, soalnya saya juga sering ikut membimbing yang seperti ini. Ini mungkin saya hanya tanya beberapa hal. Yang pertama, yang Anda maksudkan untuk peneliti ini ya, bukan untuk Pak Oki loh ya. Yeah. Yang Anda maksudkan ini pada periodontitis kronis atau akut, apa namanya ya, Saskia? Iya. Jadi untuk yang saya maksudkan ini periodontitis kronis, dokter, karena dalam waktu yang lama berlangsungnya sudah terdapat akumulasi bakteri dalam waktu yang lama. Ya ini tulisan Mbak, soalnya ini konotasinya itu seakan-akan periodontitis itu ada akut dan kronis ya. Iya. Baik, dan proposal yang kamu sampaikan kepada saya itu hanya sampai ke halaman 30. Yang halaman 31 sampai halaman 35 itu kosong. Terus moro-moro halaman 36 itu kepustakaan. Nah, saya bingung. Betulnya saya itu juga mau tanya, ini itu nanti model periodontitisnya itu kamu lihat pada pasien apa tikus yang dibikin periodontitis? Mohon maaf dokter, jadi skripsi yang saya lakukan ini bukan merupakan penelitian, namun studi literatur atau literatur review. Oh gitu. Jadi bukan penelitian dokter. Saya gini loh, ini mana sampelnya apa gitu. Kalau yang teman-temanmu kemarin kan masih penelitian toh Mbak. Kenapa kamu kok dapat penelitian Mbak? Karena dari dokter Aksa yang mengubah untuk jadi studi literatur dokter. Oh gitu, makanya saya gini Bu, selama pandemi ini kan memang diberi keleluasaan untuk mengubah penelitian menjadi studi literatur. Kecuali beberapa teman yang memang sudah terikat kontrak ya Bu ya. Dengan apa ini hibah-hibah yang sudah tersedia dan menerima dana, mau nggak mau penelitiannya harus dilaksanakan, itu pun dengan berbagai macam penyesuaian. Nah, sedangkan dalam pohon ini kan tidak ada hibah. Jadi untuk meminimalkan penularan dan lain-lain, saya berkonsultasi dengan Kadep, Sekdep, dan banyak pihak terkait bisa dijadikan literatur review. Oh, studi literatur ya. Makanya saya gini, ini pakai binatang cobanya apa langsung ke pasien. Saya itu gitu, ini yang saya siapkan loh. Kemudian jenis latihannya, biasanya kan kalau pakai tikus ya kan, mungkin direnangkan atau pakai yang muter-muter itu. Ternyata setelah saya dapat penjelasan itu ya sudah, ini berarti pertanyaan yang model-model gini tidak bisa ditanyakan ya. Kemudian kira-kira lamanya latihan, ini mungkin bisa dijawab ini ya. Latihan aerobik itu berapa hari Mbak kira-kira untuk bisa mencegah terjadinya kerusakan jaringan periodontitis ini? Iya, jadi berdasarkan referensi yang saya baca. Dengan periodontal. Iya, berdasarkan referensi yang saya baca, latihan fisik aerobik yang mampu meningkatkan sistem imun tubuh yaitu yang dilakukan minimal 3-5 kali seminggu dokter, selama kurang lebih 30 menit tiap latihannya. Dan ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Berapa minggu saja? Padahal kalau tulang yang sudah kadung rusak ya, itu butuh regenerasinya itu tidak hanya mingguan loh Mbak, bulanan loh Mbak. Iya dokter, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan bahwa latihan fisik yang dilakukan ini sebelum terjadinya kerusakan tulang pada periodontitis. Jadi, latihan fisik ini mampu mengurangi terjadinya kerusakan apabila seorang itu mengalami periodontitis, namun tidak dapat dilakukan apabila sudah terdapat kerusakan tulang dokter. Jadi ini merupakan terapi pencegahan untuk menghambat terjadinya kerusakan preventif. Begitu dokter. Di anumu juga tidak kamu beri gambar periodontitis secara klinis ya Mbak Tambahono ya. Iya.
apa gambaran radiologis ada. Iya. Tapi gambaran klinis fotonya belum ada. Nanti tolong Oh iya, ditambahkan. Iya, Dok. Itu. Kemudian yang saya tanyakan, ya, ini mungkin agak nyempal, tapi kamu juga harus bisa menjawab. Bagaimana kira-kira dengan penderita yang menderita diabetes? Ini apa harus lebih atau gimana? Soalnya kan biasanya orang yang menderita periodontitis itu biasanya kondisi kesehatan umumnya juga ada yang diikuti dengan penderita diabetes. Ya, kalau seperti itu bagaimana kira-kira? Sebenarnya latihan fisik aerobik ini juga mampu menurunkan, berdasarkan referensi yang saya baca, mampu menurunkan resiko diabetes pada seorang dokter. Jadi, selain dapat mencegah terjadinya diabetes, dia juga dapat mengurangi keparahan dari diabetes yang dialami. Jadi, misalnya dapat meningkatkan kadar insulin, begitu dokter. Jadi, latihan fisik ini juga baik untuk pasien diabetes. Gitu ya. Gitu. Jadi tadi kalau saya lihat ya, ada menari, ada bersepeda, ada berenang, kemudian senam biasa itu, senam aerobik biasa itu apa juga tidak termasuk? Itu juga termasuk dokter. Jadi sebenarnya latihan fisik aerobik ini merupakan latihan fisik dengan intensitas yang ringan sampai sedang dan tidak terlalu melelahkan. Jadi senam aerobik juga masuk dalam kategori latihan fisik aerobik. Ya, saya rasa ini yang saya share tentang binatang coba dan model periodontitisnya tidak ada. Saya rasa untuk saya cukup itu dulu. Ini banyak yang tentang imunologi ini, biasanya ini yang paling ahli Dokter Pratiwi. Ya, cukup dulu Dokter Aksa dari saya. Matur nuwun sangat Bu, matur nuwun sangat Dr. Tandiana atas usulannya, masukannya dan pertanyaannya yang membuat mahasiswa Zakia lebih tajam penalarannya terhadap masalah ini. Sekarang saya bergeser ke Dr. Indah Kristiana untuk memberikan pertanyaan. Dipersilahkan, Dok. Kok nggak dengar, Bu, ya? Suaranya. Masih ke-mute ini. Nah, sudah. Halo. Sudah. Ya. Sebelum saya menanyakan untuk pertanyaan saya mau juga tertarik dengan pernyataan kamu yang tadi menjawab pertanyaan Dr. Tanti ya. Jadi yang kamu katakan bahwa latihan fisik itu dapat meningkatkan insulin dan sebagainya. Saya kira kamu kalau menjawab harus ada alasan-alasannya itu seperti apa. Saya pikir kalau ini sebagai studi literatur sebetulnya harusnya cukup banyak, artinya bahwa bagaimana itu bisa menjawab permasalahanmu. Jadi saya kira untuk studi tinjauan pustaka ini harus ditambah lebih banyak, ya. Baik, dokter. Karena itu salah satu pertanyaan yang diajukan Dr. Tanti itu juga mungkin harus ada pada tinjauan pustakamu. Baik, dok. Kemudian untuk pertanyaan saya sendiri, saya minta kamu untuk kerangka konseptualnya dibuka. Silakan ditayangkan, Mbak. Oke. Ya, dokter. Oke. Itu ya. Itu kamu ada latihan fisik aerobik, VO2 max, kemudian oksigenasi jaringan meningkat. Nah, itu kemudian kamu sambungkan kepada
periodontitis pada di bawah LPS. Nah, ini saya membaca ini agak kabur. Menurut kamu penjelasannya bagaimana itu? Baik dokter, jadi berdasarkan referensi yang saya baca, peningkatan V-Otomax dan peningkatan oksigenasi jaringan ini mampu menurunkan sitokin proinflamasi. Selain itu, selain dapat menurunkan sitokin proinflamasi, V-Otomax ini juga dapat meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi, dokter. Jadi peningkatan sitokin inflamasi seperti interleukin 10 ini mungkin dapat menekan produksi sitokin dari proinflamasi. Gitu ya dokter. Jadi maksud dari kerangka konsep ini, V-Otomax yang meningkat dan oksigenasi jaringan yang meningkat itu dapat menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Nah, di situ penjelasanmu itu antara penjelasan dan gambarmu itu nggak cocok. Kamu bicara VO2max, kemudian itu akan meningkatkan oksigenasi jaringan, ya toh? Iya. Terus masuknya ke LPS, memotongnya di LPS. Makanya saya tanyakan ini logikanya gimana kamu bisa seperti itu. Oksigenasi jaringan kok iso tekan menekan LPS iki piye maksudnya? Maksud saya bukan begitu dokter. Jadi oksigenasi jaringan ini bukan begitu gimana? Ini tulisan itu harus tulisan tuh harus terbaca dengan benar oleh yang membaca loh, bukan ditambahi dengan omonganmu loh. Artinya dalam ini gak metu alasan yang jelas. Kalau kamu menjelaskan secara omongan itu lain lagi. Artinya di sini gimana penjelasan? Mohon maaf dokter, kalau tentang peningkatan V-Otomax dan oksigenasi jaringan terhadap lipopolisakarida, saya tidak menemukan referensi. Jadi ini murni kesalahan dokter. Akan saya perbaiki. Loh, ojo muni perbaiki tok. Itu sebetulnya ada alasannya, tetapi di situ tidak kelihatan sama sekali. Kamu hanya membahas pada LPS-nya. Kamu harusnya pada periodontitis itu kan kamu sudah tahu itu kumannya apa saja. Yeah. Sifatnya apa saja. Kemudian yang itu membuat dia meningkatkan aktivasi sitokin itu yang dikaitkan dengan oksigenasi jaringan itu yang mana? Nah, di sini tidak kelihatan. Yeah. Jadi kamu sebetulnya harus mengembangkan pada daerah sini. Kalau kamu mau melengkan di situ, memang ini mungkin ada banyak beberapa jalur, tapi kamu harus bisa menjelaskan yang mana. Iya. Ya. Iya, jadi untuk kerangka konsepmu itu kamu juga butuh tambahan literatur lagi tentang bakterinya dan lain-lain sehingga kamu bisa mengembangkan kerangka konsep ini menjadi lebih baik, artinya logis gitu ya. Baik dokter. Bu Kris. Jadi itu nanti ke arah bakterinya ya. Jadi oksigenasi itu nanti dihubungkan bakterinya ya. Iya. Masuk dari sana aja ya. Bakteri turun sitokain. Di situ sebelumnya ada gambarannya lagi, ada keterangan lagi. Jadi ini saya kira karena si Zakia referensinya kurang, sehingga dia mati di situ, artinya tidak bisa berkembang. Kalau itu dia ada keterangan yang lainnya, mungkin dia bisa masuk di situ. Saya boleh mencoba menjawab dokter? Ya. Jadi mungkin pengaruh oksigenasi jaringan terhadap lipopolisakarida ini karena lipopolisakarida kan dikeluarkan oleh bakteri gram negatif anaerob, di mana kuman anaerob ini mungkin akan terganggu kehidupannya apabila oksigenasi jaringan meningkat, dokter. Jadi, nah, kenapa itu tidak keluar? Kenapa kamu keluarnya LPS-nya? LPS itu kan hanya fungsi untuk aktivasi sistemnya. Jadi lebih ke kamu harus dikembangkan. Ya? Iya, baik dokter. Oke. Tapi akhirnya pembahasannya ke tentang LPS juga nggak apa-apa ya Bu ya? Tapi didahului dengan bakteri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi artinya kalau dia membahasnya ke LPS tidak masalah. Artinya masuk dari oksigenasi sehingga dia dapat menyebabkan itu semua itu. Ini linknya tuh tidak cocok kalau dia masuk ke LPS, gitu. Jadi harus ada keterangan tambahan. Baik dokter. Ya itulah. Terima kasih banyak. Ya, kemudian
latihan fisik. Oke, latihan fisik aerobik itu kan dia akan menyebabkan penurunan respon inflamasi ya. Jadi proinflamasi menurun. Kemudian itu nanti akan menghambat kerusakan tulang alveolar. Jadi singkatnya akan seperti itu ya kamu. Itu kan Iya, dokter. gambaran secara normal seperti itu. Nah, ini kamu juga harus perlu tambahan referensi. Jadi misalkan kerusakan tulang alveolar sendiri itu kan penyebabnya tidak hanya dari bakteri dari periodontitis, artinya periodontitis ya dari bakteri. Jadi artinya bisa juga karena cara penyikatan yang salah atau dengan cara yang lainnya itu bisa menyebabkan kerusakan tulang alveolar, kan seperti itu. Nah, kamu harus menambah pustaka-pustaka tersebut, walaupun mungkin itu artinya pelengkap, karena mungkin yang kamu tuju ini adalah lebih ke arah yang disebabkan karena bakteri, ya. Nah, sehingga kamu nanti dari situ bisa membedakan, bisa membahas bahwa studimu ini yang mana dia maksudnya itu adalah untuk menghambat kerusakan tulang alveolar itu adalah untuk kasus ini. Ya, ngerti? Oke. Itu nanti kamu harus tambahkan referensi-referensi lain yang mendukung ya. Jadi kalau penyebab periodontitis yang disebabkan ini mungkin kurang bisa, misalkan seperti itu ya. Itu harus ada referensi. Oke, terus pertanyaan saya yang terakhir, daftar pustakamu itu cukup banyak sekali di situ ya. Ada 3 halaman kalau tidak salah. Iya. Itu apa? Dalam tinjauan pustaka tertulis semua, Nak? Untuk tinjauan pustaka di naskah proposal tertulis semua, dokter. Tapi untuk yang di PPT, tinjauan pustakanya yang saya masukkan hanya yang berhubungan saja pada studi literatur yang berhubungan dengan judulnya, dokter. Jadi tidak saya masukkan semua ke PPT. Saya tidak ngerti satu-satu, tapi rasanya kalau studi tinjauan pustakamu cuma seperti itu, kok rasanya durung kabeh mlebu. Coba nanti dicek lagi ya. Iya, dokter. Karena apa yang ditulis itu harus muncul pada tinjauan pustaka, statement-nya. Walaupun mungkin statement yang sedikit artinya itu bisa digabungkan dengan nama yang lain kalau sama. Ya. Iya, dokter. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Oki. Jadi ini kan masih proposal, jadi perlu ditambah, diperbanyak untuk tinjauan pustakanya. Saya pikir karena kalau studi pustaka atau studi literatur itu harus banyak itunya ya, supaya nanti dalam pembahasannya itu bisa cukup detail. Ya. Iya. Oke, terima kasih Dr. Oki. Terima kasih banyak Dr. Indah Kristiana atas masukannya yang sangat penting, terutama masalah bakteri yang saya sama Zakia juga terlewat ini. Bahwa sebelum LPS ini harus ada detail tentang cerita tentang bakteri juga. Baik, terima kasih banyak. Kemudian di daerah antara oksigenasi jaringan dan LPS ini, aktivitas sitokin dan lainnya sesuatu yang juga kritikal, masuknya melalui sini. Oleh karena itu saya mungkin minta nanti Bu penguji berikutnya, Dr. Pratiwi untuk mengomentari dan lain-lain. Silakan waktunya saya berikan pada Ibu Dr. Pratiwi untuk mengomentari dan memberikan pertanyaan. Terima kasih Dr. Aksa. Dari pertanyaan Dr. Kris tadi tampaknya di sini sudah mulai tampak ya bahwa penulisan skripsi melalui literatur review itu memang ada lag-nya untuk S1. Jadi tadi Dr. Kris menyoroti tentang bagaimana VO-Max ini pengaruhnya terhadap liposakarida ya. Dan Zakia menjawab bahwa kemungkinan dengan awalan kemungkinan mengatakan VO-Max ini berpengaruh karena ini liposakarida yang berasal dari bakteri anaerob. Betul ya Zakia?
Iya, dokter. Nah, tampaknya dari situ Dokter Aksa dan Dokter Yuli, saya mengusulkan bahwa lack of kemampuan analisis untuk literatur studi ini bisa kita minimalkan dengan membagi bahasan ini menjadi beberapa segmen. Tapi harus gamblang. Yang pertama, VOMax ke bakterinya itu bagaimana? Seperti tadi sudah Dr. Chris sudah menggiring banyak hal untuk Zakia ya, untuk membahas itu lebih dalam. Kedua, kalau di sisi saya, tidak bisa dikatakan bahwa peningkatan VOMax yang menyebabkan oksigenasi jaringan meningkat, itu kemudian akan mengaktifasi sitokain. Aktivasinya melalui jalur apa? Mekanismenya bagaimana? Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah yang begini ini nanti S1 kita boleh menuntut S1 untuk menggamblangkan bahasan seperti ini. Karena begini, aktivasi VOMax pada jaringan itu tidak serta-merta kemudian memberi ruang kepada sitokain untuk bergerak turun atau naik. Tapi sitokain itu ada pabriknya. Pabriknya adalah gen penghasil sitokain tersebut. Jadi kalau TNF-alfa, maka dia ada gen TNF-alfa yang ditulisnya dengan tulisan gen, kemudian TNF-nya kecil, bukan besar. Kalau TNF-alfa besar, huruf besar, artinya protein. Tapi kalau TNF-alfa huruf kecil, artinya TNF-alfa pada gennya. Nah, sebenarnya bahasanya harus sampai ke sana, Pak Aksa dan Bu Yuli. Karena dari sana nanti kita akan tahu bahwa sekresi atau ekspresi dari berbagai sitokain ini akan naik atau turun akibat dari VOMax yang ada di oksigenasi jaringan. Pertanyaan saya, is that possible untuk S1? Kalau kita mempush ini bahwa ini harus dibahas, tampaknya kita nggak adil ya menuntut mahasiswa S1 untuk menulis hal yang sejauh itu. Tapi kalau tidak ditulis, jawabannya akan mengambang berdasarkan jurnal akan menurunkan aktivasi sitokain proinflamatori. Padahal saya yakin Zakia, di semua jurnal yang menuliskan hal itu pasti dia menuliskan bagaimana jalur aktivasinya. Bagaimana jalur sampai VOMax ini bisa merubah di tingkat gen penghasil sitokain hingga merubah titernya atau merubah bentuk proteinnya. Apakah kita boleh, Pak Aksa dan Dr. Yuli, untuk menggiring mahasiswa sampai ke sana? Ini, mohon maaf, ini skripsi literatur review yang pertama yang saya ikut menguji. Bagaimana kira-kira? Sebentar ya, Zakia. Mungkin bukan untuk kamu, tapi kita harus berumbuk dulu. Nanti ada jatahnya kamu harus bicara. Bagaimana kira-kira Pak Aksa dan Dr. Yuli? Kalau menurut saya, Bu Pratiwi, karena ini adalah studi literatur yang harus mengupas secara tuntas dan hasil akhirnya adalah kalau bisa berupa publikasi. Tentu saja kita juga nggak ingin publikasi kita kaleng-kaleng ya naskah ini. Yes. Oleh karena itu bahasanya ini juga harus dalam. Oleh karena itu di sini ada panjenengan, ada Bu Tanti, ada Bu Kris, itu kan gunanya juga kita sama-sama untuk melengkapi naskah ini. Dan saya kira tidak apa-apa, Bu. Sepanjang ini hanya studi literatur, kan dia tidak melaksanakan secara laboratoris. Ya, saya setuju itu. Saya setuju itu bahwa nilai skripsi yang teman-teman mulain itu seperti mahasiswa bimbingan saya itu sejak bulan Juni tahun lalu itu sudah ada di lab untuk bekerja. Pasti akan tidak similar jika disamakan dengan Anda yang menulis literatur review di tingkat di tingkat seperti ini saja gitu. Komparasinya menjadi tidak adil, Pak Aksa, benar ya? Ya, benar. Karena mereka berjibaku di laboratorium, mereka berjibaku di kandang di laboratorium, mereka tahu bagaimana ekspresi seluler molekulernya. Jika yang lain dimudahkan dengan literatur review pada tingkatan yang S1 aja kok cukup sekian, itu saya rasa nggak fair, Pak. Sebetulnya untuk literatur review itu adalah penulis justru lebih berat menurut saya, Bu Kris. Tingkatnya ekspor. Ya, betul. Nah, itu yang saya khawatirkan, Dr. Kris. Kan adilkah kita menuntut S1 untuk berbicara hingga tingkat genetik, hingga tingkat liposakarida yang proteinnya berubah karena
VO Max pada mahasiswa S1. Karena literatur review itu kan seharusnya bukan konsumsi S1 seharusnya. Ya, harus ekspor. Ya, tampaknya di sini pembimbing ini yang harus ada di garis depan untuk menghaluskan menghaluskan bahasan-bahasan yang masih kasar-kasar ini, Pak Aksa dan Dr. Yuli. Tampaknya di situ. Bukan hanya untuk Pak Aksa dan Dr. Yuli, tapi untuk kita semua ya. Karena literatur review ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngeri-ngeri sedap artinya ngeri kalau kita lepaskan di S1 dengan batasan kompetensi yang hanya sekian. Tapi sedap juga kalau S1-nya itu mampu mengupas semuanya sampai sisi ditemukannya jawaban atas masalah yang dia munculkan. Nah, pantas tidak pantasnya S1 ini loh Bu Kris, apa ya Bu Kris ya? Karena sebetulnya di jurnal-jurnal itu ya Bu ya, kan mereka yang menulis review itu adalah orang yang sudah expert di bidang itu sehingga dia mampu mengembangkan dari sisi manapun. Nah, kalau ini dia artinya pemahamannya masih minimal ya, tulisannya ya mesti artinya tidak bisa dibahas secara jauh. Gitu loh maksud saya. Ya silakan Bu Tanti. Sebentar, Bu Tanti dulu sebentar. Silakan, masih mute Bu Tanti. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Mikrofonnya dihidupkan. Enggak dengar. Mikrofonnya dihidupkan. Oke. Saya kuliah saya kan tahun 81. Pada waktu itu memang belum musimnya orang skripsi. Jadi belum musim penelitian. Skripsi kami mayoritas 95% itu studi literatur. Hanya kira-kira yang 5% saja yang penelitian, ya. Tetapi pada waktu itu memang kajiannya begitu jelimet. Jadi kalau saya sudah menentukan seperti ini memilih judul, katakan pengaruh apa ini tadi, latihan anaerobik pada kerusakan tulang alveoler. Itu kami juga harus mencari literatur banyak tentang yang menyinggung itu. Jadi yang mendukung bahwa judul ini tuh benar didukung oleh beberapa penelitian ahli, ya, baik dari jurnal, baik dari textbook dan lain-lain. Kemudian setiap kata yang berkaitan dengan katakan ini kan ada periodontitis, nanti ada kronis ya. Jadi periodontitis itu macamnya apa saja, ada kronis, ada akut dan lain-lain. Terus kemungkinan ada penyulitnya tadi ya, yang saya katakan diabetes, itu semuanya dimasukkan. Nah, ya dengan begitu jawaban penelitian ini kalau skripsi ini kalau penelitian kan dari hasil penelitian. Tetapi kalau dari studi literatur itu dari anunya ahli-ahli, pendapatnya ahli dan penelitiannya ahli. Nah itu jumlahnya halaman itu lebih tebal dan waktunya juga tidak singkat. Nah karena tadi saya pengen nambah, kalau ini model studi literatur kok sesimpel ini, makanya saya akan mencari mana tikusnya, mana model apanya tadi, model periodontitisnya, ternyata dia jawab kalau ini studi literatur, ya. Kalau seperti itu, benar yang dikatakan Dr. Pratiwi sama Dr. Kes itu ya, maksudnya kurang lengkap, ya kurang supaya bisa lengkap, bisa sebanding dengan yang penelitian, memang Anda harus mengumpulkan Mbak ya, Mbak Saskia, mengumpulkan pendapat ahli, terutama juga yang edisi-edisi baru, baik yang dari jurnal ataupun internet ataupun textbook yang mendukung bahwa judul ini yang Anda prediksikan ini adalah benar. Jadi mengenai studi literatur zaman saya dulu pun sudah pernah dilakukan, tetapi tambah lebih tebal loh. Halamannya waktu nanti Anda membuat laporan itu, membuat skripsinya itu, ya. Jadi tidak mandar lebih gampang atau lebih tipis gitu ya. Saya rasa itu Pak Oki masukan dari saya. Terima kasih. Saya nambahkan, saya nambahkan. Jadi sebetulnya untuk literatur review itu otaknya adalah pada analisis kamu. Sekarang kalau kamu akan analisis kerangka konsep ya Bu ya. Nah ini babnya belum. Analisis dalam pembahasan. Nah yaitu ini setelah proposal. Ya. Penulisan itu setelah proposal. Dalam
nantinya kamu harus mampu menganalisis dari apa yang kamu tulis ada pada tinjauan dan kerangka itu tadi. Kamu akan membuat suatu bahasan yang memunculkan sesuatu dari tulisan-tulisan tersebut. Jadi kenapa studi tinjauan pustaka itu harus banyak? Karena kamu akan mengembangkan analisis berpikirmu dari literatur-literatur itu. Kalau kamu nanti dalam tulisanmu itu artinya membahas seperti teori biasa, itu rasanya tidak ada nilainya. Artinya nilainya kurang ya, sangat kurang. Nah, jadi kelebihan dari atau yang menonjol dari literatur review ini adalah kemampuan analisismu. Jadi baru itu nanti bisa dikatakan imbang dengan penelitian. Jadi seperti yang dikatakan Dr. Pratiwi tadi, wong yang lainnya seperti itu sampai nggak karu-karuan, kamu hanya menulis seperti itu. Nah, boleh, tapi kamu harus memunculkan analisismu itu harus bagus dalam pembahasan itu sehingga kamu bisa memunculkan sesuatu dari teori-teori yang ada atau menyimpulkan sesuatu yang itu membuat sesuatu yang orang tuh oh ini gitu. Jadi pikiran orang-orang itu muncul dari situ apa yang kamu katakan itu benar gitu loh. Oh iya ya, ini ternyata sebabnya adalah ini. Jadi itu dari rangkuman tinjauan pustaka itu kamu membuat pembahasan itu nanti begitu tajam dengan analisis yang bagus. Nah, itu baru studi literatur yang setara. Jadi kalau hanya menulis seperti menempelkan, membahas sebenarnya terlalu kurang ya. Jadi karena itu sama dengan menempelkan literatur dari beberapa penulis saja. Jadi di situ kamu ditantang untuk membuat analisis yang bagus. Oleh karena itu, tinjauan pustaka harus lebih banyak. Itu ya, Saskia. Iya, Dokter. Ya, baik, terima kasih Bu Grace. Nah, sebentar saya komentar sedikit bahwa yang sudah ditulis sama Zakia ini adalah mengikuti pedoman penulisan literatur studi yang ditetapkan oleh fakultas ya, karena memang kemarin mungkin agak terburu-buru atau situasinya memang mungkin gawat darurat untuk menyikapi penelitian-penelitian tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu dia fakultas menerbitkan pedoman penulisan. Nah, pedoman penulisan ini sampai dengan kerangka konseptual. Nah, memang nanti pembahasan yang dalam itu mungkin di setelah kerangka konseptual, yaitu penjelasan atau analisis kerangka konseptual. Iya. Ini yang saya setuju. Memang harus dikasih kerangka warning atau rambu-rambu supaya penulisannya nanti bisa dalam. Oleh karena itu saya berterima kasih di sini bahwa ada masukan tentang kerangka konsep ini sendiri, terutama di bagian ini. Di bagian ini yang saya lingkari ini memang saya rasa memang masih kurang. Cuma saya juga masih ragu-ragu. Apakah untuk S1 ini memang harus sampai di sini aja atau gimana? Oleh karena itu kita gulirkan dulu di floor ini, untuk kemudian kita sepakati bersama bahwa di bagian ini harus dikupas lebih dalam lagi pada saat perbaikan dan pada saat analisis kerangka konseptual. Itu saya kira. Memang karena ini semua masih baru Bu ya. Jadi ini di departemen ini juga masih baru untuk melaksanakan model studi literatur yang baru untuk menyiasati penulisan yang tidak mungkin dilaksanakan dengan penelitian. Oleh karena itu semua masih meraba-raba. Ya hasilnya sementara masih seperti ini. Tapi dengan harapan setelah sidang proposal ini bisa kita kemudian perbaiki bersama, terutama di area ini. Itu Saskia kira-kira ya. Iya, Dokter. Kelihatan gerakan mouse saya kelihatan ini ya. Iya. Ya. Bagaimana Bu Tiwi kira-kira? Karena sudah ditetapkan bahwa kita pakai literatur review, ya sudah kita jalankan Pak Aksa. Tapi usul saya selagi ada Bu Kris dan lain-lain di sini, mungkin bahasannya aja yang lebih kita molekulerkan. Saya yakin dari semua jurnal, saya lihat referensi Zakia,
tidak mungkin dari semua jurnal ini bahasannya hanya sampai begitu saja. Oksigenasi jaringan berpengaruh terhadap aktivasi sitokain seperti yang dikatakan Zakia. Tidak, di sana banyak sekali pembahasannya bagaimana secara molekuler VO-max ini akan berpengaruh terhadap naik turunnya sitokain. Nah, itu rupanya yang harus dikupas gitu Zakia. Ini bukan pekerjaan kecil Zakia. Jadi untuk masukan dari Dr. Chris itu kamu harus namanya literatur review. Akan ada ratusan yang harus kamu baca, ya. Dan semua itu nanti akan dikompilasi menjadi satu bahasan yang padat, ya, karena akan dipublikasi dalam satu jurnal. Jadi sebisa mungkin masukan dari Dr. Chris itu, Zakia bisa dengar suara saya ya? Bisa dokter. Ya, sebisa mungkin semua masukan dari Dr. Chris itu dicatat dan dicari penyelesaiannya dari sisi mikrobiologi molekuler, saya pikir ya. Saya tidak terlalu tidak menonjolkan bagaimana molekuler harus dibahas, tapi tampaknya tidak ada jalan lain selain molekuler untuk menggamblangkan penjelasan bagaimana VO-max ini berpengaruh terhadap LPS dan berpengaruh terhadap aktivasi sitokain. Gitu ya. Dan mohon maaf nanti bahasannya bukan hanya sampai ekspresi dan lain-lain. Kalau penelitian bisa sampai ekspresi saja. Tapi ini literatur review. Kita harus naik lagi ke atas. Bagaimana secara genetika molekuler dari sitokainnya. Bagaimana imunogenetik dari sitokainnya. Itu nanti yang akan kita bahas. Karena nanti insya Allah akan mencukupi lah literatur review ini untuk disamakan, dinilai sebagai skripsi. Gitu ya, Dr. Aksa, kira-kira ya? Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik, sebentar. Kalau ini baru rembukannya tentang rembukan kita tentang literatur review. Pertanyaannya sekarang, Zakia. Ini sekarang untuk Zakia ya, bukan untuk pembimbing-pembimbingmu ya. Zakia di bab 1 ini masalah sudah tampak. Kemudian pendekatan teori. Pendekatan teori umumnya di bab 1 sudah dapat metodologi penelitiannya. Zakia. Maaf dokter, bagaimana? Metodologi penelitian sudah dapat kuliahnya? Sudah dokter. Sudah. Ini pertanyaan mulai yang saya katakan sekarang untuk kamu ya, bukan untuk Dr. Aksa dan Dr. Yuli. Iya dokter. Pada bab 1 dari metodologi penelitian, menurut Anda apa di paragraf pertama itu yang paling utama untuk dibahas? Untuk di paragraf pertama harusnya permasalahan utamanya dokter. Ya, betul. Kemudian yang paragraf berikutnya adalah pendekatan teorinya. Iya. Ya, di deskripsi Anda pendekatan teorinya masih sangat jauh untuk menjelaskan bahwa ini adalah artikel review, Saskia. Jadi kamu harus kuatkan di sana. Kemudian research question. Mengapa seberapa penting bahwa kita harus menggamblangkan hubungan antara olahraga ini dengan peningkatan VO-max ini dengan penurunan sitokain proinflamasi, itu juga itu adalah research question dari literatur review Anda ya. Itu juga belum tampak. Ya, itu nanti digamblangkan dalam satu kalimat yang lebih jelas. Saya membuat beberapa komen di skripsimu, nanti akan saya kirim balik lewat email. Ya. Baik, dokter. Kemudian yang kedua, tadi Anda katakan bahwa antibiotik. Coba kamu buka di terapi. Terapinya ada 2, scaling route planning dan antibiotik. Nah, bisa dibuka, Saskia? Iya, dokter. Saskia, bisa dibuka? Ayo. Terapi. Bab 2. Ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Bagaimana bisa antibiotik ini merupakan terapi tambahan untuk membersihkan plak dan kalkulus? Baik, dokter. Saya izin menjawab. Jadi berdasarkan referensi yang saya baca, untuk terapi periodontitis apabila dilakukan dengan scaling dan root planning sendiri ini kurang efektif karena instrumen mekanis yang digunakan ini kurang dapat menjangkau daerah seperti pocket periodontal atau daerah pada subgingivas, sehingga ditambahkan perawatan antibiotik untuk
membuat scaling dan route planning ini lebih efektif dalam membersihkan plak dan kalkulus, dokter? Nah, ini satu lagi lack of pembahasan yang terlalu superficial ya Zaki ya. Antibiotik ini saat dia bekerja bukan kemudian sekonyong-konyong dia membersihkan plak dan kalkulus, tidak. Ada proses panjang bagaimana dia menekan bakteri penyebab periodontitis ini untuk tidak mengaktifasi pembentukan plak dan kalkulus sehingga kemudian dia akan berkurang pembentukannya, yang sudah terbentuk dihilangkan dengan scaling dan route planning, yang belum terbentuk dihambat. Ini juga bagian krusial dari literatur review yang tidak Anda sadari gitu loh. Bagian-bagian seperti ini tidak boleh dibahas hanya secara sambil lalu aja nggak bisa. Ya, ingat ini literatur review. Semuanya harus berdasar pustaka. Sekarang kalau saya tanyakan, bagaimana mekanisme pembersihan plaknya dari penisilin? Bisakah Anda menjawab? Mohon maaf dokter, untuk itu belum saya cari lebih lanjut. Nah ini makanya tidak bolehnya miss dari literatur review itu di sini, Zaki ya. Ya, saya yakin bahwa banyak pembahasan yang sudah membahas bagaimana penisilin, metronidazol, clindamycin dan lain-lain untuk menekan pembentukan plak, bagaimana dia bekerja terhadap bakterinya, bagaimana dia memblokir aktivasi bakteri, itu pasti ada. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh terlewat. Ya Zaki ya. Kemudian kerangka konsep. Di kerangka konsep itu tadi untuk bagaimana VO max itu saat ada mengoksigenasi jaringan dia berpengaruh terhadap LPS itu bisa dibahas. Jadi dari ke atas ya, ke atas garis merah itu LPS, bisa juga ke bawahnya itu juga dibahas dengan secara molekuler. Itu bisa membuat penelitian ini lebih manfaat. Paham nggak, Zaki ya? Iya, paham, dokter. Bagaimana? Akan saya tambahkan. Jadi, pengaruh peningkatan VO2 max dan oksigenasi jaringan ini dibahas lebih lanjut ke yang di atas garis merah itu dari mulai bakteri dan LPS-nya juga dibahas dari bawah garis merah itu dari sitokin proinflamasi ke bawah mekanismenya bagaimana? Ya, artinya saat VO max ini ada di oksigenasi jaringan, itu ada antigennya, jadi bakteri-bakteri penyebab periodontitisnya yang dibahas, ada juga respon hostnya yang dibahas. Ya, nanti kita akan dapatkan banyak jawaban dari tulisan ini. Kemudian saya rasa cuma itu, Dr. Aksa. Selebihnya PR Zakia untuk menjelaskan lebih gamblang bagaimana peran VO max ini. Terima kasih, Dr. Aksa. Terima kasih sekali, Bu Pratiwi. Selanjutnya, saya sangat berterima kasih pada Bu Kris, Bu Tandiana, dan Bu Pratiwi yang banyak memberikan masukan. Karena kita semua masih baru, saya juga membimbingnya dengan cita rasa atau dengan gaya penelitian. Karena selama ini saya membimbingnya juga secara mahasiswa untuk penelitian. Ya, jadi mungkin masih terbawa dengan gaya atau selingkungnya penulisan penelitian, berusaha penelitian. Oleh karena itu, kita coba sama-sama perbaiki yang lebih detail. Memang di beberapa tempat di titik di mana di kerangka konsep tadi memang saya melihat itu kurang detail. Tapi memang saya suruh maju dulu untuk memastikan dulu, untuk meminta pendapat dari Flor apakah ini perlu di breakdown atau tidak. Dan memang jawabannya memang perlu di breakdown. Oleh karena itu saya terima kasih sekali. Kemudian pada pembimbing kedua, Bu Yuli, ada masukan lagi begitu? Ya, terima kasih Dr. Aksa. Zaki ya? Iya, dokter. Iya, jadi sudah paham jadi apa yang disampaikan penguji tadi? Iya, sudah dokter.
Ya, jadi poin-poin tadi ini saya bantu mencatat, nanti akan saya berikan ya catatannya, kita sama-sama meresum dari masukan tadi. Memang ada beberapa yang belum fokus di proposal ini, tapi kan ini memang masih baru proposal, kita mencari banyak masukan dari para penguji ya. Putus-putus Bu Yuli. Jadi memang Oke. ya sinyalnya sudah jelas ya. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi memang itu diterima oleh sel dulu, baru akan menimbulkan respon. Jadi cara berpikir logikanya memang ada teori seperti itu ya. Jadi tidak bisa bahan itu ketemu bahan. Siapa yang menimbulkan sitokain itu kan asalnya dari sel kan, itu kan suatu benda hidup ya, makanya mungkin tadi ada gen, lah gen itu disandi oleh siapa? Itu kan berarti dari sel dulu, sel apa yang dimaksud ya? Oke ya, saya kira cuman itu. Saya ini banyak sekali masukannya tadi. Mungkin nanti kita pelan-pelan telusuri lagi ya, Dik. Apa yang kurang di proposal ini? Memang kalau memang dilihat review memang kelebihannya atau kekurangannya atau effortnya memang analisisnya harus bagus, analisis ya. Padahal kan kalau S1 memang baru belajar menulis ya, tapi oke lah, enggak apa-apa, nanti pemilik pohon akan mengarahkan, saya bantu juga ya. Itu saya kira ya. Ya, Sakia gitu aja. Ya, baik, Terima Dokter. kasih. Terima Terima kasih Dokter Aksa. Baik, kalau gitu saya minta Zakia untuk menunggu di luar dulu. Sebentar saya taruh di waiting room ya, Mbak Zakia ya. Iya, baik, Dokter. Baik. Jadi begini Ibu-ibu sekalian, ini kan masih baru, saya juga pengalaman baru dalam membimbing masalah literatur review seperti ini ya. Apa Bu Yuli mau menyampaikan sesuatu? Enggak, oke. Jadi memang gayanya memang masih gaya penulisan proposal untuk penelitian ya. Iya. Oleh karena itu ya, tapi saya terima kasih banyak atas masukan-masukannya ya. Oleh karena itu nanti kita sama-sama perbaiki, terutama di bab selanjutnya, yaitu bab analisis kerangka. Ini yang paling penting. Memperbaiki kerangka konsepnya dan memperbaiki beberapa tinjauan pustaka yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu-ibu. Jadi kira-kira gimana Ibu-ibu, apakah ini bisa diteruskan? Ya, kalau diteruskan ya memang harus diteruskan kan. Cuman itu tadi artinya bahwa dia harus menambahkan banyak literatur-literatur untuk tinjauan pustakanya supaya nanti dalam pembahasannya itu dia bisa mengambilkan dari situ. Kalau dalam pembahasan nanti kan dia mengambil statement-statement yang ada pada tinjauan pustaka itu dan dilakukan analisis kan gitu. Sehingga kalau dia pustakanya banyak, maka dia juga bisa banyak membuat statement-statement yang itu nanti dirangkum menjadi sesuatu yang mungkin bisa sesuatu yang dikatakan apa tuh? Kayak sing wah bisa, oh iya gitu loh. Iya benar Iya. Sesuatu yang ada kebaruan di situ ya. Nah, nanti menurut saya saat dipublikasi itu jika dia bunyinya itu afiliasinya itu masih undergraduate student dan dia menulis artikel review, itu tampaknya akan jadi apa namanya ya bukan apa-apa ya, jadi nggak umum, bukan jadi pertanyaan tapi menjadi tidak umum. Saya pikir nanti kalau publikasi internasional ya mungkin pembimbing yang harus muncul. Tidak Bu, jadi begini, saya sudah pastikan kemarin di grup WA, apakah naskah ini akan punya semacam kewajiban untuk dipublikasikan ke internasional, ternyata tidak. Ya kalau memungkinkan apa salahnya? Ya misalnya dengan masukan dari Bapak, dari Ibu-ibu sekalian ini hasilnya ternyata bagus, misalnya begitu ya. Ya coba kita sama-sama, Ibu-ibu semua akan saya masukkan namanya ke naskah tersebut dan kita coba masukkan ke jurnal internasional. Tapi misalnya Pak Oki, kan publikasi tidak harus internasional memang iya, tetapi tulisan harus bagus iya. Betul. Iya. Ya. Nah itu Ya. meskipun
artinya lokal, apa tulisannya harus benar gitu loh. Iya. Kalau menurut saya, Bu Kris, bukan hanya tulisan bagus mutlak, ya, tulisan bagus mutlak. Tapi jerih payah kita ini, kalau kemudian tidak dipublikasikan internasional, mohon maaf, dapat apa sih dosen ini, gitu loh. Menurut saya ya kalau sudah bagus, mahasiswanya harus bertanggung jawab untuk membuat artikel, segera publikasikan. Karena dengan begitu, kita tidak dapat apa-apa dari semua jerih payah ini kalau cuma masuk ke, mohon maaf ya, jurnal yang dijanjikan jurnalnya punyanya fakultas, atau jurnal seperti e-jurnal yang lalu-lalu yang sangat, menurut saya sangat merugikan dosen ya. Kita terjebak sudah kadung publikasi di sana, sekarang ini publikasinya judulnya nyantol ada di dunia maya, tapi full text-nya tidak bisa terdownload, untuk naik pangkat apalagi memble nggak bisa dipakai. Nah, saya mengatakannya bukan penipuan, tapi jebakan. Jebakan seperti ini, itu kalau bisa kita tidak terjebak lagi. Skripsi itu effort kita gede, effort kita besar untuk ikut mikir, ikut baca, ikut nelaah, ikut cari jurnal. Kalau cuma hasilnya itu kemudian publikasi yang, nanti akan dipublikasikan di e-jurnal yang posisinya itu ngawang, urip enggak, mati enggak, gitu. Dipakai naik pangkat juga enggak bisa, nama kita juga tidak terangkat dengan publikasi itu, saya pikir janganlah. Baik, oleh karena itu, oke. Saya sepakat, saya ambil kesimpulan dan keputusan bahwa ini nanti sedapat mungkin, at all cost, sedapat mungkin dengan berbagai macam effort kita harus punya target ini adalah publikasi internasional. Ya walaupun Q4 nggak apa-apa lah, tapi jangan kemudian tidak ada gunanya. Itu saya sudah bicara sama Tovan soal jurnalnya, kemarin kita diskusi Pak Aksa, yang jurnalnya e-jurnal biologi oral itu. Saya ngomong sama Tovan, kesimpulannya begini, nanti link itu akan dimusnahkan, sehingga jurnal itu kembali virgin, dan kita bisa submit lagi. Gitu. Karena yang kemarin itu, menurut saya itu benar-benar jebakan untuk dosen. Saat tidak punya wadah untuk menaikkan jumlah tulisan, dibuatkan e-jurnal. Semua jurnal skripsi masuk ke sana. Tapi kemudian tidak ada perlindungan apapun untuk dosen yang kadang otaknya itu kepakai untuk skripsi dan jurnal yang sudah publish di tempat yang tidak ada, mohon maaf, tidak ada nilainya. Gitu. Nah ini jangan terjadi lagi lah. Kita jangan diperalat untuk mendapatkan angka pelaporan, entah itu untuk SE, entah untuk apa, tapi kemudian merugikan mati-matian untuk dosen. Jangan lagi lah, jangan lagi. Kita pilih aja mana yang mau kita publikasikan, mana yang mau kita pakai untuk abal-abal. Ya apa namanya, mohon maaf ya, saya kecewa banget soalnya dengan e-jurnal yang biologi oral yang kemarin. Benar-benar nggak bisa dipakai, Pak. Ya. Tapi kalau dental jurnal masih ada nilainya, Mas. Masih, dental jurnal masih, Bu. Tapi ingat sekarang yang pegang Saka juga nggak mudah masuk ke dental jurnal, Bu. Ya. Dia kayaknya pilih nggak publish daripada nggak bermutu. Ya betul, menurut saya betul. Tapi kalau dia jurnal, kalau dia jurnal nasional dengan requirement yang terlalu tinggi, ya susah juga lah untuk mencari pangsa orang untuk submit, ya kan. Kalau laku di Q4, Q3 lah ngapain masuk ke situ, kan pertimbangan orang begitu. Yeah. Nah ini kayaknya ya kita yang harus berjuang untuk melindungi apa yang sudah kita bimbing, apa yang sudah kita pikirkan, untuk tidak dipublikasi di tempat-tempat yang hanya untuk untuk kepentingan, ya saya nggak tahu kepentingan apa, untuk kepentingan data, untuk kepentingan apa, jangan begitu. Jadi ya kita yang harus. Jurnal itu mungkin karena dia untuk meningkatkan ranking. Yes, sangat. Jadi untuk meningkatkan jumlah jurnal yang terupload di dunia maya, diuploadlah semua. Nah akhirnya, tapi nggak diopeni jurnalnya. Kemarin saya bicara panjang lebar sama Tovan, intinya itu jurnal ini sudah sudah diusulkan oleh Tovan untuk dihapus linknya, sehingga jurnalnya menjadi patut untuk disubmit lagi.
Itu juga menimbulkan masalah itu. Karena yang sudah terlanjur naik pangkat dengan jurnal itu gimana kira-kira? Kemarin Tovan juga bilang begitu. Ini tidak dimusnahkan karena sudah ada yang naik pangkat dengan itu. Saya tanya lagi, kalau sudah ada yang naik pangkat dengan itu dan ada yang tidak bisa naik pangkat dengan itu bagaimana, Van? Saya tanyakan kemarin juga. Gitu. Okay. Tapi seberapa ya, Pak? Bagaimana bisa pakai untuk naik pangkat kalau itu tidak bisa diakses full papernya? Bisa, Bu. Kalau dengan Kerso, saya mungkin masih punya PDF-nya. Bukan, Pak. Dikti tidak mau seperti itu, kan? Maunya kan ada link yang benar-benar dibuka sampai masih mau. full papernya. Ada link dari sana. Ya. Beberapa tahun lalu masih bisa itu. Sekarang udah nggak bisa, benar. Iya. Nah, kalau yang sudah naik pangkat dan naik pangkatnya sudah di ACC ya nggak masalah kan, Pak? Nggak masalah kan? Itu diakses pada saat proses kenaikan pangkat yang lalu. Nah, kalau yang sekarang yang butuh untuk kenaikan pangkat dan tidak bisa diakses, perlindungannya apa? Saya tanya itu ke Tovan kemarin dan dia bilang, iya memang ini kita bicarakan untuk dihapus link itu. Ya wes kita dengan itikat baik mulai yang skripsi ini, artikel-artikel review ini ya ayo kita dandani dengan baik dengan target publikasi yang baik juga gitu. Jangan publikasi yang cuma untuk kebutuhan data. Baik. Okay. Publikasi yang benar-benar aman untuk kita semua. Yeah. Termasuk untuk departemen gitu. Ayo KDP ya kudune ya ya. Harusnya juga tahu mana yang akan menjerumuskan, mana yang untuk data saja, mana yang itu kudune ya sudah membaca itu sebenarnya sejak awal harusnya. Ya wis lah kita niatkan aja ini untuk walaupun jurnal Q4 nggak apa-apa, tapi kita niatkan yang terbaik untuk mahasiswa. Ya. Baik, oke, mahasiswa bisa jawab. Silakan. Mbak Zakia, kami telah membicarakan hasil dari sidang ini dan proposal tentang penulisan literatur review Anda bisa diterima dengan berbagai macam perbaikan, agak banyak, tapi tidak apa-apa, ini kita semua memang punya keinginan, punya tekad untuk mempunyai target bahwa walaupun ini literatur review, ini harus bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Ya, oleh karena itu, terus terang usahanya juga agak banyak dan tidak kalah banyak dengan teman-teman Anda yang penelitian. Mungkin juga lebih banyak, ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama mengerjakannya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Jadi bisa diterima dan silakan berterima kasih sama dosen-dosennya. Sebelumnya kita foto dulu tuh bagaimana Ibu-Ibu? Iya caranya. Mbak Zakia. Oke, tadi sudah di screenshot belum waktu mahasiswa itu sudah screenshot sudah. Sudah. Mbak Zakia, Mbak Zakia pakai naskahnya diginikan bisa nggak? Oh iya baik Dokter. Naskahnya digunakan ya. Oke. Kita foto. 1, 2. Bagus. Oke. Terima kasih atas masukan, pertanyaan yang sangat berharga dari para penguji sekalian, juga presentasi dan kerjasamanya yang baik dari Zakia Rizky Salsabila. Kita akhiri sidang proposal hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk langkah-langkah selanjutnya yang berakhir pada publikasi internasional pada proyek ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nilai wabarakatuh. Nilai sudah saya kirim pakai link yang tadi. Iya. Benun. Terima kasih banyak kepada Dr. Pratiwi, Dr. Indah, dan juga Dr. Tantiana atas masukannya, dan juga Dr. Aksa dan Dr. Yuri. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di tanggal berapa sore? hari. Ya, terima kasih banyak.